Kita jumpa kembali di dalam sesi video di Simple Channel. Sekarang kita masih akan melanjutkan panduan terkait tips dan trik WordPress. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara untuk memindahkan website WordPress dari satu hosting cPanel ke hosting cPanel yang lain dengan menggunakan nama domain yang sama. Pada bagian sebelumnya Anda sudah mempelajari panduan cara memindahkan website berbasis WordPress dari localhost ke dalam hosting cPanel. Sekarang kita akan mempelajari cara memindahkan website WordPress dari satu hosting cPanel ke hosting cPanel lainnya. Hal ini diperuntukkan jika terjadi kendala di dalam hosting server lama dan ingin memindahkan ke dalam hosting server yang baru yang dinilai lebih bagus. Silakan langsung saja simak panduannya yang diberikan di dalam video ini. Agar Anda bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari panduan ini, disarankan untuk tidak men-skip video. Silakan lihat video panduan dari awal hingga akhir sehingga Anda bisa mendapatkan pandangan yang jelas dan mampu melakukan migrasi website WordPress Anda dari server yang lama ke dalam server yang baru. Tentu saja sebelumnya Anda juga sudah harus membeli paket hosting di tempat yang baru, dan paket hosting tersebut sudah aktif sehingga bisa langsung dipindahkan dari server yang lama ke dalam server yang baru. Langsung saja kita simak panduannya. Untuk melakukan migrasi dari satu hosting ke hosting lainnya, terlebih dahulu Anda harus melakukan backup hosting di dalam hosting yang lama, dimana di dalam hosting yang lama itu terdapat file-file website WordPress Anda, dan setelah di backup dan kemudian di download ke dalam komputer, baru kita akan mulai melakukan pemindahan ke dalam hosting yang baru. Sekarang silakan masuk ke dalam cPanel di hosting Anda yang lama, di mana letak file-file website WordPress Anda berada. Kita akan mulai melakukan backup. Masuk ke dalam pengelolaan file atau pengelola file atau file manager. Kita akan masuk ke dalam pop-up seperti ini, jendela baru, kemudian www. Kemudian diklik di WP admin seperti ini, kemudian pilih semua. Oke, jika sudah klik kompresi, kita akan melakukan pengompresan. Kita kompres file, kita akan melakukan kompres file atau melakukan zip terhadap file tersebut. Nah, seperti ini sudah berhasil compression result. Oke, kita close, kemudian kita muat ulang di sini ya. Nah, Anda akan mendapatkan index.php seperti ini, atau folder lainnya ya. Foldernya ini bisa bukan index.php, wp admin.zip ya, yang tadi kita ini dia mengambil nama paling atas ya di sini. Nama filenya bukan index.php melainkan wp admin zip ya. Oke, kemudian selanjutnya tinggal diunduh saja. Kemudian simpan di dalam komputer Anda seperti ini, dan tunggu proses downloadnya sampai selesai. Lama atau cepatnya waktu download tergantung dari jumlah besaran file WordPress Anda. Setelah berhasil melakukan backup file dari website WordPress Anda dan kemudian mendownloadnya, kita akan mulai melakukan import database yang dipergunakan di dalam hosting cPanel. Kita masuk ke dalam cPanelnya, kemudian kita masuk ke dalam file, kemudian cadangan. Di sini kita akan ambil database-nya. Turun ke bawah, di sini ada database ya. Unduh cadangan database MySQL ya.
Oke, kita unduh saja atau download dulu database nya di sini ya. Namanya tergantung dari database yang Anda buat sebelumnya. Oke, kita download saja seperti ini dan kemudian masukkan ke dalam komputer, simpannya dan tunggu proses penyimpanannya selesai. Oke, dan selanjutnya Anda bisa melihat ke dalam folder tempat penyimpanan dan Anda sudah memiliki format zip ya, format zip yang berisikan file-file situs website WordPress dan kemudian database full di sini. Dan selanjutnya nanti akan kita pindahkan dia ke dalam hosting yang baru. Sekarang kita akan mulai mengupload file-file yang sudah di backup di dalam komputer dan kemudian siap dipindahkan ke dalam hosting yang baru. Yang perlu Anda lakukan adalah men-setting name server di dalam domain manager Anda, dan di dalam domain manager tersebut nanti domain yang Anda gunakan diarahkan ke name server hosting yang baru. Jika Anda mengalami kesulitan untuk kebutuhan tersebut, silakan tanyakan kepada provider hosting Anda yang baru untuk kebutuhan tersebut. Oke, sekarang kita lihat di sini. Silakan Anda panggil nama domain yang baru itu di dalam server yang baru ya. Jika domainnya sudah diarahkan ke dalam server yang baru dan sudah resolve, maka Anda akan mendapatkan kira-kira kurang lebih tampilannya seperti ini, atau ada bacaan indeks kira-kira seperti itu ya. Kemudian artinya itu adalah Anda siap untuk mengupload file-file yang sudah di backup di dalam komputer Anda ke dalam hosting yang baru. Oke, silakan masuk ke dalam cPanel-nya, kemudian pengelolaan file atau pengelola file atau file manager, masuk ke dalam situ dan kemudian keluar jendela baru, masuk ke www. Tentu saja filenya masih kosong ya, filenya masih kosong. Kita masuk ke unggah, kita akan upload file-file yang sudah di backup di dalam komputer. Select file, kemudian masuk ke dalam folder penyimpanan dan kemudian upload backupan yang formatnya zip yang berisikan file website WordPress. Kemudian open dan tunggu proses upload sampai selesai. Anda sudah berhasil melakukan upload seperti ini ketika warnanya sudah menjadi hijau 100% komplit, dan kemudian yang ditutup dulu, kita masuk ke file manager dulu seperti ini, kemudian kita klik muat ulang dan Anda akan mendapatkan file format zip yang tadi Anda upload. Kemudian baru kita close di sini kalau kita sudah pastikan format zipnya sudah ada di dalam server, dan kemudian diklik di situ. Kemudian kita masuk ke dalam ekstrak, kita akan ekstrak file zipnya. Kemudian ekstrak file dan tunggu proses ekstrak sampai selesai. Ya, seperti ini sudah selesai. Kita close. Dan kemudian selanjutnya yang zipnya ini kita buang. Oke. Dan sekarang kita coba panggil websitenya, akan seperti apa tampilannya. Error establishing database ya. Jadi Anda sudah berhasil mengupload file-file websitenya, kemudian yang belum terjadi adalah dia tidak ada database, belum terkoneksi dengan database, dan itu menyebabkan error seperti ini karena tidak ada koneksi dengan database. Setelah berhasil mengupload file-file WordPress yang sebelumnya di backup di dalam komputer, sekarang kita akan mulai membuat database dan kemudian nanti akan mengkoneksikan database tersebut dengan file-file PHP melalui wp-config ya.
Oke, sekarang tampilannya masih error establishing database. Kita masuk ke dalam si panelnya seperti ini, dan kemudian kita akan mempelajari cara membuat database di dalam hosting. Kalau Anda sudah tahu cara membuat database, silakan Anda langsung buat database dan kemudian nanti import database-nya ya dari dalam komputer ke dalam hosting cPanel. Namun sebaiknya Anda ikuti pelajaran ini sampai selesai agar Anda bisa melakukan migrasi dengan baik dan benar, sehingga Anda bisa sukses mengonlinekan website Anda di dalam hosting yang baru. Oke, kita masuk ke dalam kolom database ya, ke dalam kolom database seperti ini. Kemudian database MySQL, kita klik database MySQL, kita buat database-nya. Kemudian buat database. Oke, kita klik kembali, sudah berhasil membuat database. Kita klik kembali dan kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam pengguna MySQL, tambah pengguna baru. Kita akan buat nama penggunanya. Oke, kemudian masukkan kata sandi di sini atau password. Oke, saya gunakan strong password, setidaknya 15 karakter. Kemudian generate atau buat sandi atau buat password, silahkan pilih sesuai dengan tingkat kesulitan yang menurut Anda bagus ya, seperti ini. Kemudian copy, ini klik tutup. Kemudian masuk ke dalam notepad, simpan passwordnya di notepad atau bisa di Word dokumen atau di apapun yang mudah untuk Anda. Kemudian di kata sandi di sini dimasukkan juga, di copy ya, di copy sama seperti yang ada di dalam notepad ini, kata sandinya atau passwordnya. Kemudian jika sudah kita klik buat pengguna, kita akan berhasil membuat pengguna baru seperti ini atau pengguna database SQL baru. Kemudian kita klik kembali dan kita akan mengkoneksikan antara user dengan database. Di sini pilih pilih usernya atau pilih penggunanya dan kemudian pilih database-nya yang mau dipakai. Kemudian klik tambah dan tunggu proses. Kemudian ini ada di sini ada informasinya. Di sini copy ya, informasi pengguna dan informasi database di copy dan dimasukkan ke dalam notepad ataupun Word dokumen ataupun media lain tempat penyimpanan. Yang pasti Anda menyimpannya karena akan digunakan nanti untuk melakukan koneksi antara database dengan WP config PHP. Oke, selanjutnya centang semua hak, kemudian turun ke bawah buat perubahan ya. Pastikan semua ini sudah tercentang, kemudian buat perubahan, tunggu prosesnya selesai seperti ini dan kita akan mulai masuk ke dalam proses import database. Proses import database. Kemudian masuk ke dalam beranda. Di sini kita akan masuk ke dalam beranda. Kemudian PHP My Admin, kita akan mulai mengimpor database-nya. Tunggu proses, Anda akan diarahkan ke dalam jendela baru seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam nama database-nya, diklik. Tentu saja database-nya masih kosong, klik import. Kemudian pilih file database yang tadi sudah Anda backup atau Anda download dari dalam hosting cPanel di server lama ke komputer. Kemudian bisa di open, formatnya SQL ya, SQL.gz di sini. Kemudian jika sudah klik go dan tunggu proses. Dan Anda sudah berhasil melakukan import database. Selanjutnya kita akan menghubungkan database tersebut dengan WP config PHP di dalam hosting cPanel. Anda sudah berhasil melakukan import database dan sekarang kita akan menghubungkan database tersebut dengan file-file PHP melalui WP config, karena kalau sekarang kita akses situsnya tetap masih dalam kondisi error ya, dimana tidak ada koneksi dengan database. Oke,
Kita akan lakukan penyetingannya, masuk ke dalam pengelola file atau file manager, kemudian selanjutnya masuk ke dalam www, folder www, kemudian di situ cari wp-config seperti ini. Kemudian setelah diklik wp-config-nya seperti ini, kemudian klik edit dan kemudian edit lagi dan tunggu proses dia terbuka seperti ini. Dan Anda bisa melihat dari dalam line 23 di sini define db name, ini adalah untuk db ya, untuk db nya kemudian atau database nya. Kemudian sekarang tinggal Anda copy saja database yang ada di dalam notepad, tinggal di copy dan dimasukkan ke sini. Hati-hati tanda kutipnya jangan, atau tanda petiknya jangan sampai hilang. Anda cukup memasukkan nama database-nya saja, dan Anda bisa melihat di sini depannya berbeda ya dengan yang ada di dalam sini, karena yang ini adalah akun cPanel di tempat hosting lama dan ini akun cPanel di tempat hosting yang baru. Oke, kita akan tambahkan pengguna. Kemudian kita akan tambahkan pengguna di sini ya, masuk ke dalam line 26 define db user atau pengguna di situ ya. Oke, kemudian dipaste ke situ ya. Hati-hati dalam mempaste, jangan sampai ada spasi dan juga tanda kutipnya jangan sampai hilang ya. Kemudian terakhir passwordnya, lagi-lagi hati-hati dalam mengcopy dan paste ini, jangan sampai tanda kutipnya hilang dan juga jangan sampai ada spasi ya. Oke, seperti itu, dan kemudian simpan perubahan. Selanjutnya kita akan coba akses websitenya. Dan jika Anda melakukannya dengan benar sesuai dengan urut-urutan yang ada di dalam panduan ini, maka Anda sekarang sudah bisa melihat website Anda hidup atau online di dalam server yang baru. Kemudian langkah selanjutnya masuk ke dalam WP admin. Kita akan melakukan penyetingan sedikit, penyetingan terakhir, kemudian masukkan user dan passwordnya. User dan password sama ya, seperti Anda gunakan di dalam server yang lama. Untuk login ke WP admin ini tidak ada perubahan, karena pada dasarnya kita hanya memindahkan file dari hosting lama ke hosting baru. Untuk data-datanya tidak ada perubahan. Kemudian masuk ke dalam pengaturan, kemudian masuk ke dalam permalink. Masuk ke dalam permalink, kemudian di sini di permalingnya disesuaikan dengan kebutuhan. Saya biasanya menggunakan nama tulisan dan kemudian kita simpan. Oke, selesai sudah proses pemindahan website WordPress dari satu hosting ke hosting yang baru dengan nama domain yang sama. Demikian tadi panduan cara untuk memindahkan website berbasis WordPress dari satu server ke server yang lain. Silakan Anda gunakan untuk kebutuhan Anda. Kita masih akan jumpa kembali dengan tips dan trik WordPress lainnya. Untuk Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe sekarang dan aktifkan tanda loncengnya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa kembali. Peace.